Welcome to our channel. Salahuddin Al-Ayyubi dalam catatan sejarah dunia mengenalnya sebagai salah seorang pemimpin umat muslim terhebat. Namanya menggema hingga dikenal sampai di dunia barat sebab sosoknya sebagai panglima perang umat Islam yang heroik. Perang salib menjadi panggung nyata tempat ia dan pasukannya yang pemberani mendapat pengakuan sebagai sang penakluk. Untuk mengetahui kisahnya lebih dalam, simaklah ulasan data fakta berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Anak gubernur. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau sekitar tahun 1137 Masehi, yang berasal dari bangsa Kurdi saat ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub, sementara pamannya Asauddin Shirkuh meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van lalu pindah ke daerah Tikrit. Melansir ibtimes.id, ayahnya maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Gubernur Seljuk inilah yang memuliakan keluarga Salahuddin dan ia pun tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan keberkahan serta bersama kerabat terhormat. Lingkungan barunya ini memberikan dampak yang baik baginya. Ia mulai belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan berada dalam situasi yang sangat mencintai jihad. Disinilah juga Salahuddin menerima pelajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta bahasa dan sastra Arab. Saat Imaduddin berhasil menduduki kawasan Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah atau tahun 1139 Masehi, ayah Salahuddin dinobatkan sebagai gubernur Baalbek dan menjadi pembantu terdekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Salahuddin selama di Baalbek mengisi masa mudanya dengan tekun mendalami teknik perang, strategi, politik, hingga teologi Sunni. Menyingkirkan paham Syiah. Jauh sebelum kehadiran Salahuddin Al-Ayyubi, kawasan Mesir merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Lalu setelah itu pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah mulai terjadi pergolakan di dalam negerinya. Seperti yang dikutip dari kisah muslim.com, orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan terjadinya revolusi. Disinilah paman Salahuddin dapat melihat berbagai peluang untuk dapat menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia menganggap bahwa penaklukan ini merupakan salah satu jalan untuk membebaskan Yerusalem dari cengkraman pasukan salib. Pamannya berhasil mewujudkan cita-citanya. Yang mengirim pasukan dari Damaskus di bawah komando Asauddin Shirkuh untuk membantunya di Mesir. Salahuddin dan Asaduddin hanya menghadapi orang-orang Fatimiyah saja, sebab para pasukan salib dibuat kabur setelah mengetahui kedatangan pasukan besar yang akan datang. Daulah Fatimiyah berhasil dikalahkan sehingga membuat Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Tidak lama setelah itu, 2 bulan selanjutnya, ia dinobatkan menjadi wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Meskipun hanya 2 bulan memerintah Mesir, ia telah melakukan upaya-upaya progresif melalui kebijakan yang visioner, diantaranya mendirikan sekolah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia lakukan untuk menggeser dan menghilangkan pemikiran-pemikiran Syiah yang telah diadopsi sekian lama di Mesir. Penakluk tanah para nabi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pahlawan muslim yang berhasil mengalahkan pasukan salib yang telah menguasai kota Yerusalem selama 88 tahun. Mengutip laporan islami.co, Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan rencana untuk menaklukkan Yerusalem dengan menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di dalam satu komando. Ia pun semakin bertekad membersihkan tanah para nabi tersebut dari kekuasaan Trinitas. Awalnya, ia bersama pasukannya berhadapan dengan pasukan salib di Haitin sebagai perang pembuka. Berjumlah 63.000 pasukan,
kaum muslim sukses mengalahkan 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 pasukan lainnya. Setelah itu, pasukan muslim tiba di Al-Quds untuk mengepung kota suci itu dan perang semakin memanas. Pasukan salib sempat menancapkan salib besar di atas Qubatus Sohrah agar emosi kaum muslim terpancing, tapi berhasil dibakar oleh pasukan Salahuddin. Hal ini membuat pasukan salib tersudut dan meminta untuk berunding saja. Dengan perasaan tertunduk lesu telah dikalahkan oleh pasukan muslim, pasukan salib pun meninggalkan kota Yerusalem, membuat Salahuddin berhasil membebaskan kota suci tersebut. Satria yang menepati janjinya. Pembebasan Yerusalem yang dilakukan oleh Salahuddin patut diberikan penghormatan. Penaklukan ini sangat jauh berbeda ketika perang salib sebelumnya yang menduduki Yerusalem pada tahun 1099. Melansir laman republika.co.id, Salahuddin bisa saja balas dendam atas apa yang dilakukan pasukan salib kepada umat muslim sebelumnya. Tapi ia tidak melakukannya. Ia menepati janjinya. Panglima perang tentara Islam itu menaklukkan Yerusalem menurut ajaran Islam yang damai dan murni. Padahal ketika 40.000 pasukan perang salib yang dipimpin oleh Peter the Hermit datang, mereka menyerbu secara membabi buta tanah suci Palestina. Yerusalem pada saat itu penuh bangkai manusia. Kondisi penuh amarah dan dendam membuat kota itu di bumi hanguskan. Kurang lebih 7.000 penduduk tak berdosa dibantai habis-habisan. Berbeda dengan apa yang dilakukan Salahuddin, tepat pada 2 Oktober 1187, ia memenangkan pertempuran. Tidak seorang pun penduduk yang bukan agama Islam dibunuh. Bahkan pada keesokan harinya, Salahuddin mengizinkan penganut agama lainnya untuk beribadah di tempat-tempat suci masing-masing agama di Yerusalem. Leon Poole, seorang penulis barat, menuliskan Salahuddin telah menunjukkan ketinggian akhlak seorang muslim saat orang Kristiani menyerah kalah. Pedang terkuat sepanjang sejarah. Tidak bisa dimungkiri, setiap peradaban mewariskan sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Seperti tempat bersejarah, alat rumah tangga, pakaian, alat perang, ataupun benda pusaka. Katana atau pedang yang digunakan para samurai merupakan peninggalan bangsa Jepang. Namun ternyata masih ada pedang yang lebih tajam dan hebat dari katana. Melansir laman idntimes.com, sejarah mencatat bahwa pedang terkuat sepanjang sejarah ialah pedang Damaskus. Kabarnya pedang ini dapat membelah batu tanpa merusak fisik pada pedang. Bahkan jika pedang ini dalam posisi diam dan dijatuhkan sehelai rambut, maka rambut tersebut akan terbelah. Pedang ini dibuat dari baja asal daerah Damaskus yang bersifat supel elastis, yang kekuatan deformasi tetap tanpa retaknya mencapai 1000%. Ditambah campuran baja Woods yang mengandung karbon nanotube atau CNT yang memiliki kemampuan 20-30 kekuatan baja paling kuat. Pedang terkuat ini juga dipegang bukan oleh orang sembarangan. Pedang ini digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang sukses membebaskan Yerusalem pada Perang Salib. Persahabatan Richard dan Salahuddin. Perang Salib menjadi salah satu sejarah dunia yang mengerikan dengan berbagai peristiwa dan kejadian yang mencengangkan. Terutama cerita persahabatan terselubung antara Richard the Lionheart sebagai pemimpin pasukan salib dan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin muslimin. Ketika kuda yang ditunggangi Richard mengalami kelelahan, pemimpin pasukan elite berkuda pasukan salib itu menjadi lemah dan mudah untuk diserang. Hal ini memberi peluang untuk Salahuddin bisa mengalahkan Richard. Namun dengan sikap satrianya, ia menyerahkan 2 ekor kuda yang masih segar kepada Richard. Selain itu, Richard juga pernah menyamar untuk mendekati Salahuddin, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk ingin meminta nasihat. Persahabatan mereka juga terlihat ketika ada seseorang pasukan muslim yang melakukan pemberontakan untuk menghancurkan Salahuddin. Richard yang mengetahui hal itu membunuh pemberontak tersebut dan mengirim kepalanya kepada Salahuddin. Tidak hanya itu, selama peperangan berlangsung ternyata pernah ditunda sehari karena alasan yang unik.
Richard menghentikan penyerangan pasukannya dan memberi waktu bagi Salahuddin untuk mengasah pedangnya karena ia sadar bahwa pedang sang pemimpin muslim masih tumpul. Sungguh persahabatan antar musuh yang romantis. Hal ini juga terungkap ketika Salahuddin mengetahui bahwa Richard sedang sakit. Percaya tidak percaya, Salahuddin justru mengirimkan dokter terbaik untuk menyembuhkannya. Bahkan diketahui ia juga membawakan buah dan juga es demi kesembuhan rivalnya. Itulah sejumlah fakta dari Salahuddin Al-Ayyubi yang juga dikenal sebagai pemimpin yang juga dikenal dermawan dan tidak mudah marah.